Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang Kak. Baik, perkenalkan nama kakak Musniani Munte, NIM 0201181028, kelas Akhlaqus Syariah, jurusan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan presentasi makalah kakak yang berjudul Komunikasi dalam Berorganisasi. Nah, ini dilakukan juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Organisasi. Baik, langsung saja pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Yang ketiga, proses komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, hambatan-hambatan komunikasi. Yang kelima, cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama. Yang pertama, komunikasi dalam organisasi. Kita petik kata komunikasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut communication, berasal dari bahasa Latin communicasi dan bersumber dari kata communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dalam pengertian secara khusus mengenai komunikasi itu sendiri, menurut Hartland, komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Banyak ahli di dunia juga memberikan sumbangan pemikiran tentang komunikasi. Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi atau sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Dari pengertian di atas, komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Kata yang kedua adalah organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi yang pertama itu tahap pertama dalam suatu proses komunikasi adalah ideasi atau ideasi, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang akan dilakukan oleh komunikator. Yang kedua, proses accounting. Yang ketiga, gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan. Dan juga pemilihan saluran dari media komunikasi yang akan digunakan. Yang keempat, proses pengiriman. Yang kelima, gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan atau ekhandit. Yang keenam, proses penerimaan. Yang kedelapan, proses decoding. Yang kesembilan, pesan-pesan yang diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Yang ke-10, proses tindakan. Yang ke-11, respon. Komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lainnya. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi terdiri dari dua. Yang pertama, komunikasi internal. Nah, ini adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Suatu perusahaan itu sendiri, misalnya pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dan struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan berjalan atau beroperasi dengan lancar. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi antara pimpinan organisasi atau perusahaan dengan halayak umum di luar organisasi. Nah, yang keempat, hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi.
Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosionalnya. Yang kedua, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya gangguan kesehatan, cacat tubuh misalnya, dan lain-lain. Yang ketiga, hambatan semantik. Hambatan semantik faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua, yang berbeda, tidak jelas misalnya. Adanya perbedaan bahasa seperti bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa internasional. Nah, yang keempat, hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran dari si pengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan. Yang kelima, hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Yang kelima, cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, kita menggunakan umpan balik. Yang kedua, beri kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya sehingga tercipta dua iklim komunikasi dua arah. Yang ketiga, kenali si penerima berita, bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana pengetahuan tentang subjek pembicaraannya, sejauh mana minat dan perasaannya. Yang keempat, rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan. Itu harus kita atasi dan harus kita pertimbangkan baik-baik. Baik, terakhir adik-adik, kesimpulan komunikasi dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau berita ke beberapa orang. Tujuan komunikasi adalah berhubungan dan mengajak dengan orang lain untuk mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai tujuan. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.